kemudian bertobat sesudah itu dan memperbaiki diri, ya Allah ampuni nggak Bu? Diampuni Ya kalau ampuni. menurut ayat ini. Nah, makanya kita tidak hanya berpatokan kepada satu ayat. Jadi ayat tadi harus dijelaskan dengan ayat yang lain. Nanti insya Allah akan ketemu. Gitu Bu. Ya. Nah, jadi di sini Allah adil, ya. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi kalau seumpamanya orang tadi udah tahu itu perbuatan syirik, ya, udah tahu itu perbuatan yang tidak baik, tapi tetap aja diulang-ulang dikerjakan, nah itu baru tidak akan diampuni dosanya. Gitu. Paham nggak Bu maksud saya Bu Dia? Ya, jelas-jelas Pak Ustadz. Ya. Jadi harus ada surat 16, 119 ini ya. Nah, itu. Jadi penjelasannya nanti tambahin lagi gitu. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu Dia. Ibu Titi silakan. Di unmute Bu. Ibu Titi silakan di unmute. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. ya, itu tadi yang pertanyaan saya. Kalau Nabi Isa itu kan udah meninggal Pak ya. Tapi katanya nanti dibangkitkan turun ke bumi. Nah itu katanya ada yang bilang itu Imam Mahdi. Benar nggak sih Pak? Iya. Jadi pertanyaan simpelnya apa sih Bu? Biar Imam Mahdi itu siapa sebenarnya? Bayangannya Nabi Isa apa emang Imam Mahdi sendiri mengada-ngada apa gimana gitu? Saya nggak ngerti nih Pak. Baik, ini selalu menjadi harapan semua manusia dengan kedatangan yang disebut Imam Mahdi. Ini pernah bergaung dari dulu di zamannya Rasulullah sendiri, ya di zamannya Nabi Muhammad pun selalu digaungkan nanti akan turun ya Imam Mahdi, Imam Mahdi. Begitupun di zaman sebelum Nabi juga mungkin ada sebagian orang yang mengharapkan Imam Mahdi, gitu kan? Bahkan sampai nenek moyang kita, sampai kakek kita, orang tua kita, bahkan kita pun sekarang mengharapkan datangnya Imam Mahdi. Pertanyaannya cuma satu, ya orang tua kita, kakek kita, kita sendiri, orang tua, kakek, buyut, ya janggowaran sampai terus, ya ke zamannya para sahabat. Kira-kira udah ada yang pernah berjumpa dengan Imam Mahdi? Belum. Mereka selalu berharap kan sampai sekarang. Iya. Sampai anak cucunya kita sekarang juga berharap. Coba pertanyaan kapan Imam Mahdi itu akan turun? Ada banyak pendapat ini, pendapat itu, pendapat ini, pendapat itu. Wah, sekarang tanda-tandanya udah jalan. Kalau menurut saya kalau seperti itu. Sekarang kita pakai akal kita, ya. Ya. Coba kita buka dulu surat 10 ayat 100, ya. Karena kalau kita nggak pakai akal nanti Allah benci, gitu. Jangan yang baca ya Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, jadi dalam menghadapi segala sesuatu harus ngapain kata Allah? Beriman kepada harus Allah. Pakai keyakinan dan harus pakai akal. Gitu kan? Ya Pak. Nah, di sini kita pakai akal kita. Ya. Yang tadi saya sampaikan, selalu diceritakan, ya, semua orang menunggu kedatangan Imam Mahdi. Ya, mulai dari kita sekarang, orang tua kita, kakek kita, ya, buyut kita, ya, bahkan para sahabat Nabi pun sama. Nah, kalau kita pakai akal, kira-kira sampai kapan itu si Imam Mahdi akan turun? Apakah Imam Mahdi itu wujudnya manusia? Apakah Imam Mahdi itu wujudnya seperti apa? Kita nggak tahu. Ya, hanya cerita pendapat si A, pendapat si B tentang Imam Mahdi. Nah, lalu juga kita baca juga surat 17 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, apa kata Allahnya katanya, Bu? Nggak Mengikut boleh ikut-ikutan, karena semua akan diminta pertanggungjawaban. jawaban. Sekarang kalau kita terus menunggu sampai kapan si Imam Mahdi itu datang, entah kita ketemu enggaknya kita nggak tahu. Gitu kan? Tapi boleh nggak kalau akal kita sekarang dipakai dan kita juga tidak hanya ikut-ikutan, ya kita coba cari tahu dari segi keimanan kita. Kalau menurut Ibu, ya yang disebut imam itu artinya apa? Pemimpin. Pemimpin, ya. Mahdi itu artinya apa? Yang besar. Apa sih? Nggak tahu, Pak. Mahdi, ya. Mahdi itu artinya kebenaran, ya. Oh, kebenaran. Nah, jadi kalau kita berharap Imam Mahdi, berarti kita mengharapkan apa? Tuhan lagi dong. Mengharap kebenaran. Kan gitu? Oh, ya. Nah, Ya, Pak. nah kalau kita mengharap kebenaran, ya, yang kita cari apa? Bukti. Nah, bukti kebenarannya ada di mana? Keyakinan. Hmm? Keyakinan. Kalau nggak yakin ya nggak benar gitu ya, Pak. Oke, betul. Kita harus punya keyakinan. Tapi yang diyakininya apa? Kalau kita belum ketemu, ya, pemimpin yang membawa kebenaran. Jadi yang memimpin kebenaran itu siapa dan apa barangnya? Gitu. Harus ada bukti ya, Pak. Ya, kita buka surat 69 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Nah, wa innahu lahaqul yakin. Yakin. Jadi yang diyakini kebenarannya, ya, yang benar-benar kita yakini kebenarannya itu apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau kita mengharap turunnya Imam Mahdi, berarti kita mengharap kebenaran yang turun, gitu kan? Ya. Nah, kebenarannya ada di mana? Nggak ada buktinya. Kebenarannya ada di mana? Di Al-Quran. Jadi kalau Ibu mengharap kedatangan Imam Mahdi, berarti harusnya kita ngapain? Baca Al-Quran. Nah, baca, pelajari, pahami Al-Quran. Iya. Jadi jangan hanya menunggu kayak, maaf, ya orang-orang yang terus menunggu sampai kapan? Sampai kiamat kita nggak tahu. Ya, namanya di sini saya selalu mengajak, ayo kita berpikir. Kalau kita menunggu Imam Mahdi secara fisik, wujudnya manusia, wallahu a'lam bishawab, kapan? Kita nggak tahu. Gitu kan? Walaupun sekarang banyak orang-orang yang, maaf, berargumen, wah nanti begini, tanda tanyanya ini, udahlah capek. Ya, sekarang balikin aja kepada diri kita. Ya, Imam adalah pemimpin, Mahdi kebenaran. Jadi pemimpin kebenaran. Nah, Allah bilang, wa innahu lahaqul yakin. Jadi yang benar-benar membawa kebenaran inilah Quran. Jadi imam kita nanti, malam imam muka, ditanya, siapa imam kamu? Nggak mungkin kita jawab Imam Mahdi. Tapi apa? Al-Quran imam. Al-Quran. Gitu. Al-Quran imamku. Gitu. Paham ya sampai sini? Ya, Pak. Jadi kalau kita mencari kebenaran tentang Imam Mahdi, tidak dibarengi dengan keimanan kepada Al-Quran, ya nanti turun-temurun terus-terusan aja seperti ini. Mengharap turunnya Imam Mahdi. Hanya banyak yang berargumen, bercerita, pakai dalil ini, hadis itu, dan sebagainya. Dianggap itu satu kebenaran. Bukan. Karena itu dari dulu hadis itu pun udah ada. Tapi nggak mewujudkan, tidak membuktikan kebenarannya. Tapi Allah bilang, wa innahu lahaqul yakin. Inilah Quran yang benar-benar membawa kebenaran. Jadi kalau kita berharap datangnya Imam Mahdi, sudah datang Imam Mahdi dari dulu juga. Sudah ada Imam Mahdi dari dulu juga. Apa? Quran. Al-Quran. Al-Quran. Tapi ada yang bilang, Pak, kalau itu Nabi Isa turun nanti, itu Imam Mahdi gitu.
Itu makan saya bilang tadi Katanya. pendapat, makanya pakai akal. Kali ya. Pakai akal. Kita nggak boleh otak kita dicuci habis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka juga baru prasangka, praduga, gitu. Ya, berarti kamu nggak yakin dong dengan hadis ini. Bukan masalah yakin nggak yakin sama hadis. Saya lebih percaya kepada kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran lah yang akan menyelamatkan saya. Nah, fungsinya Imam Mahdi menyelamatkan seluruh manusia, kan gitu? Iya. Nah, surat 5:16. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi dengan orang itu atau dengan Nabi itu? Atau dengan Imam Mahdi itu? Bukan. Kitab. Ya. Jadi dengan kitab itu kata Allah. Ya, jadi Imam Mahdi nanti ya akan menyelamatkan manusia, akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, akan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itulah Imam Mahdi. Apa? Al-Quran. Quran, iya. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau ada orang yang berpendapat, nanti nunggu orangnya, ya udah silakan. Tunggu terus sampai hari kiamat. Ketemu nggak? Cuma pertanyaannya nyampe enggak kita? Umurnya nggak tahu kapan. Nah, itu karena orang tua kita, kakek kita, semuanya juga udah belum ada ketemu kalimat-kalimat tersebut, udah mendengar. Tapi ada yang pernah ketemu? Enggak. Enggak. Nah, sekarang kita pakai akal kita, pakai hati dan pikiran kita dengan keimanan, wa innahu lahaqqul yakin, bahwa inilah Quran, benar-benar kebenaran yang harus kayak kamu yakini. Karena inilah yang menjadi imam yang akan memimpin kebenaran di dunia ini dengan kitab itu. Ya, sehingga kita akan diselamatkan. Dengan kitab itu akan dikeluarkan dari kegelapan, dan dengan kitab itu juga akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Gitu, Bu. Iya, kalau lagi galau baca Imam kitab Mahdi, ya, Pak. kalau kita berharap berjumpa dengan Imam Mahdi, kita udah berjumpa sekarang. Apa itu? Ayat-ayat Allah, Alkitab yang diyakini Al-Quran. Harus sering-sering dibaca ya, Pak. Kadang-kadang lupa lagi tuh. Daripada sekarang kita capek jadi penghayal, nungguin wujudnya, nanti Nabi Isa, kapan Nabi Isa turun? Ya, orang Nasrani sendiri berapa tahu nanti? kapan Nabi Isa akan turun ke bumi. Orang-orang Yahudi pun nggak tahu. Tapi ya mari kita sebagai orang Muslim yang selalu berserah diri kepada Allah, jangan mikirin itu dah. Sekarang mikirin ini dulu, pengen selamat enggak kita? Pengen dikeluarkan dari kegelapan enggak kita? Pengen ditunjuki ke jalan yang lurus enggak? Nah, ikuti Imam Mahdi. Kan gitu. Nah, imam itu pemimpin, Mahdi itu kebenaran. Jadi yang memimpin kebenaran, ya inilah kitab suci. Nah, gitu. Bukan orang ya, Pak. Masa orang itu siapa dia? Kitab sucinya sudah dijadikan pedoman hidup. Kitab sucinya sudah dijadikan pelajaran dalam hidup. Insya Allah dia akan selalu membimbing kita. Dia akan selalu mengajak kita untuk ke jalan keselamatan menuju ridho Allah. Gitu, Bu. Ya, kita jangan terkecoh juga. Awas. Ada lagi? Gimana Bu Titi? Sudah paham? Lewat lagi di belakang. Iya, jadi Imam Mahdi itu bukan nabi kan, Pak? Ya, kan pendapat orang beda-beda. Ada yang berpendapat seperti itu, silahkan. Cuman ini saya terkecoh itu namanya. Ya, saya memberikan solusi supaya kita nggak jadi penghayal yang nyata. Ya, jadi jangan sampai kita ngelamun mikirin Imam Mahdi tapi nggak ketemu, akhirnya kan stres. Mas mendingan sekarang kita cari tahu bahwa yang bisa memimpin kita untuk menuju kebenaran ini nggak ada cara lain dengan kitab itu. Kelak, konon katanya kita akan ditalkin dari mulai man robuka, man nabiyuka, man imamuka. Ya, man robuka Allah Tuhanku, man nabiyuka Muhammad Rasulku, man imamuka siapa nanti jadi imam kamu? Quran. Al-Quran. Nah, jadi Imam Mahdi yang membawa kebenaran yang harus kita yakini sekarang. Yuk kita kembali ke Al-Quran aja. Iya, sering-sering dibaca, diulang-ulang. Menunggu yang tidak ada kepastian, menunggu yang belum pasti, gitu kan? Mendingan yang sudah aja tuh Quran yang bisa menyelamatkan kita.
Gitu. Lama-lama bisa musyrik juga tuh, Pak. Ya, itu di luar kewenangan saya untuk mengatakan itu. Iya, berhayal. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Paham sekarang. Silakan yang lain yang mau bertanya. Pak, Nabi Isa itu katanya akan menyelamatkan orang-orang juga, umat-umat juga. Nabi Isa mau menyelamatkan umat. Ya kan tadi udah dijelaskan, ya. Yang bisa menyelamatkan kitab. Sekarang kita nggak usah bicara terlalu jauh, ya. Karena tadi itu orang Nasrani sendiri sampai sekarang keyakinannya kan seperti itu. Betul, Pak, betul. Nah sekarang kita sebagai orang Islam mau sama dengan mereka yang Nggak mau. Udah kita lebih baik sekarang kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, ya. Iya, Jadi iya, kita Pak. nggak usah menunggu sesuatu yang belum pasti. Ada yang bilang, nanti pasti. Oke, pasti. Cuman kapan waktunya kan kita nggak tahu. Gitu kan? Nah, daripada kita menunggu yang kepastiannya kita belum tahu, kita lebih baik mengikuti ini saja. Itu, ya. Kita Jadi harus hati-hati, bisa terkecoh. Ya. Kalau ingin selamat, ya bukan berarti kita harus jadi pengikut Isa. Ingin selamat, bukan berarti kita harus jadi pengikut Muhammad. Ingin selamat, bukan harus menjadi pengikut Musa. Tapi kalau ingin selamat, kita menjadi pengabdi-pengabdi Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasul yang mulia Muhammad, Isa Al-Masih, Musa, dan sebagainya. Ya, jadi mereka itu pilihan-pilihan Allah yang harus kita contoh. Bukan diberikan hayalan, gambaran untuk menolong kita kelak. Kenapa? Karena yang bisa menolong kita itu kembali kepada diri kita. Jadi para nabi, para rasul nanti akan menjadi saksi terhadap apa yang kita perbuat. Kalau yang kita perbuat sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran yang pernah disampaikan dan dicontohkan oleh nabi, mungkin kita bisa mendapatkan pembelaan nanti dari mereka. Tapi dalam praktiknya kita jauh dari tuntunan dan yang dicontohkan oleh nabi, ya mohon maaf, gitu kan? Kita nggak bisa mendapatkan syafaat mereka, gitu. Ya, jadi bagi yang bisa menyelamatkan kita hanya diri kita dengan selalu apa? Mengikuti, ya, mengikuti apa? Petunjuk dari Allah. Istiqomah ya Pak, namanya istiqomah. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ayo ibu-ibu yang lain, silakan tanya. Ada satu lagi Pak Ustadz. Ya. Kalau belum ada yang lain. Boleh Bu. Ini Pak Ustadz kaitan dengan surat Yasin ya 36 ayat 69 70 ya Pak Ustadz ya. Ini rasanya sih Pak Ustadz mungkin udah pernah jelasin ya. Bahwa Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Meskipun ada dalam kurung hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ini banyak yang mengartikan itu Pak Ustadz kalau yang orang meninggal kemudian kita bacain Quran gitu, bacain Yasin gitu. Ini kalau dikaitkan dengan kata-kata penerjemahan ayat ini tuh gimana Pak Ustadz? Saya kadang-kadang jadi ada gamang juga gitu. Makasih Pak Ustadz. Ya. Surat 35 ayat 22 silakan dibaca. Mau baca yang lain, Bu Dr. Hedi barangkali bisa bantu baca, Pak Dr. Hedi. Tadi saya sudah baca. Dr. Hedi. Di-unmute, Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, itu. Lanjut. Pula sama orang. Sungguhnya, tar hurufnya ketutup gambar. Hurufnya ketutup ini nih peserta Zoom.
Jadi Pak Agus yang kelihatan. Naon sih? Bentar Pak Agus. Ya. Ini nih apa si cursornya rada cursor komputernya rada ngaco nih. Ya. Bentar ya. Tulisannya nggak kelihatan. Di full screen deh. Enggak, ini aku itunya. Bentar. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan alam kubur dapat mendengar. Oh, Kenapa, Bu? kamu tidak sekali-kali bisa membuat alam kubur bisa mendengar. Orang yang di dalam kubur, sorry. Bingung saya mendengarnya. Orang yang di dalam kubur bisa mendengar. Betul, ya. Jadi di sini tadi ya yang di surat Yasin ayat berapa tadi? 69 ya? 5 Ayat 69. 5354 ya kalau nggak salah tadi berapa ya? Berapa tadi Bu dia surat Yasin ayat 10. 36 berapa? 5 Nah, surat 36 ayat 69 sampai 70. Ya, di ayat 70-nya ya, di sini 70 katakan liung biro mangkana haya wa yahiqa qaulu alal kafiri. Jadi supaya dia Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup. Ya, jadi Quran itu peringatan buat siapa? Orang yang hidup dalam kurung hatinya, gitu kan? Dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Nah, ini timbul pertanyaan, kalau dibacain Quran untuk orang yang mati bagaimana? Nah, ini jawabannya di surat 35 ayat 22. Kata Allah, ya, tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Gitu kan? Nah, sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang ada di dalam kubur dapat mendengar. Nah, maksudnya di sini apa? Kita harusnya paham bahwasanya Al-Quran itu peringatan bagi yang hidup. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang sudah meninggal dibacakan Quran, ya mohon maaf, ya selama ini kan selalu dikasih ininya oleh kita, gitu kan? Bahwasanya wah kalau kita istilahnya ada keluarga meninggal, bacain Quran, gitu kan? Nah, bahkan di kuburan, gitu kan? Sampai ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, tergantung duitnya. Kan ujungnya proyek, gitu kan? Ya mohon maaf. Nah, jadi di sini coba kita berpikir rasional. Ayat ini menjelaskan kata Allah, gitu kan? Nah, di surat Yasin Allah udah ingetin, jadi Quran peringatan buat yang hidup. Tapi kenapa di dalam kurung dia hatinya? Oke lah, sekarang kalau orang yang hidup tapi hatinya nggak hidup juga sama. Apalagi orang yang sudah mati. Kan gitu. Nah, kalau orang yang sudah meninggal, di sini bukan saatnya lagi untuk dibacain Quran. Ya. Jadi kalau yang meninggal itu bukan saatnya dibacain Quran, tapi saatnya dia apa? 43 ayat 44. Ya. Coba dibuka surat 43 ayat 44. Ayat 44. Silakan Bu Riko mau baca. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Wa innahu ladikrulaka waliqaumika wasofatus alun. Kata Allahnya begitu. Jadi ini Quran akan benar-benar menjadi suatu kemuliaan yang besar bagimu. Mu di sini yang mana? Yang mati atau yang masih hidup? Hidup. Yang masih hidup. Ya. Dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, berarti kalau yang sudah mati, yang ada akan diapain, Bu? Diminta pertanggungjawaban. Jadi ini Quran kelak akan diminta pertanggungjawaban buat siapa? Yang meninggal.
Nah sekarang pakai akal kita. Kalau ada orang yang meninggal lalu dibacain Quran, apakah dia saatnya mendengarkan Quran? Tidak. Saatnya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah baca, apa yang dia sudah dengar dari Al-Quran. Gitu. Ada juga itu. Nah sekarang kalau seumpamanya, ya mohon maaf saya bilang tadi, bagus saja ya untuk menghibur yang hidup. Supaya pelatih isen, supaya tidak sepi. Ya, mohon maaf, biasanya kan kalau orang kena musibah, ya meninggal gitu kan, salah satu keluarganya, ya perasaannya gimana Bu? Pasti sedih. Perasaannya pasti sedih, gitu kan? Nah, daripada dia nangis terus dirunung kesedihan, dihiburlah dengan bacaan-bacaan Quran. Yang mana bacaan Quran tadi itu peringatan bagi yang hidup, ya harus seperti itu. Tapi ya itulah kita, ya masih banyak yang menjadikan keyakinan-keyakinan yang tidak masuk di akal. Ya, kenapa? Karena mohon maaf, saya pernah diskusi soalnya masalah ini, ya terutama dengan mereka yang selalu bermain proyek di urusan orang meninggal. Ya saya bilang proyek kenapa? Ya, karena ujungnya duit Bu, mohon maaf. Kalau udah ujungnya duit, saya bilang proyek udahlah. Mau ustadz ya mau kiai, saya berani ngomong gitu. Kenapa? Karena pasti ujungnya duit. Nah ini pernah saya tanya, Ustadz kenapa orang meninggal ya selalu ada pendapat suruh dibacain Al-Quran di depan kuburannya atau di rumahnya selama 7 hari. Bahkan ada yang sampai 40 hari. Ya Ustaz beralibi. Oh iya Pak, kan Quran itu cahaya. Oh, mantap kan omongan, Quran itu cahaya. Jadi kalau dibacakan Quran nanti alam kuburnya terang. Oh gitu. Pertanyaannya simpel. Ya. Saya tanya, Ustaz mohon maaf, kira-kira itu orang yang sudah di alam kubur, dia mendengarkan enggak? Bacaan yang ini menjadi terang enggak di alam kuburnya? Wah, kalau itu bukan urusan kita, itu Allah alam. Biar nanti Allah yang ini. Yang penting kan kita. Oh, daripada kita timbul berdebat, saya tanya, Ustaz ada satu surat, ya surat Al-Fatir ayat 22 yang bilang bahwa ya, orang di dalam kubur tidak dapat mendengar. Ini gimana Ustaz? Dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong. Nah ini Quran bisa jadi cahaya. Ini Quran bisa menolong orang tersebut di skala orang tersebut masih hidup. Dia membacanya, dia mempelajarinya, lalu mempraktekannya. Ya, dengan perbuatan yang baik sehingga jadi bekal nanti di akhirat. Nah, kalau dia sudah mempraktekkan Quran lalu wafat, meninggal dalam keadaan baik, ya, berarti nanti begitu diminta pertanggungjawaban ya tentang Al-Quran, dia bisa jawab nggak? Harus bisa. Bisa. Nah, sekarang pakai akal kita. Ya, Ibu, waktu di dunia, ya, atau ilustrasinya gini dah. Ada seorang manusia, ya. Nah, dia diberikan pertanyaan, tapi pertanyaannya pertanyaan yang untuk umuran sekolah SMA. Sementara dia masih sekolah SD. Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, pada saat dia ditanya pertanyaan yang sudah dia pelajarinya, kira-kira bisa jawab nggak? Bisa dong. Nah, itu logikanya seperti itu. Ini Allah bilang, wa innahu ladikulaka walikomika wasofatus alu. Jadi ini Quran benar-benar suatu kemuliaan bagimu, ya, dan bagi kaummu. Ini disampaikan di saat Rasulullah yang mulia ini masih hidup, gitu kan? Diberikan kemuliaan. Dan orang yang mengikutinya, membacanya, mempelajari, memahami, dan mempraktekannya, dikasih juga kemuliaan. Lalu kelak akan diminta pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban apanya? Jumlah ayat yang dibacanya? Prakteknya. Jumlah tajwid yang diketahuinya? Bukan. Atau jumlah huruf yang selama ini dibacanya? Bukan. Tapi yang akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita baca, pelajari, pahami, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang akan diminta pertanggungjawaban.
Jadi intinya kehidupan nanti di akhirat nanti tergantung kehidupan kita sekarang di dunia. Kalau di dunia kita udah mengikuti aturan, ya di akhirat insya Allah kita akan mendapatkan balasannya lebih baik dari apa yang kita kerjakan selama di dunia. Seperti itu. Ya, nah jadi di sini mari kita berpikir pakai akal. Ya, bukan berarti nggak boleh dibacain Quran, bukan. Tapi kita kasih kepahaman kepada masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa Quran ini adalah cahaya. Ya, karena Quran ini adalah cahaya, ya akan menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Caranya bagaimana agar Quran jadi cahaya? Dibaca, dipelajari, dipahami, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang baik dan benar. Sehingga itu Quran akan menerangi kehidupan kita selama di dunia. Begitu nanti kita wafat, diminta pertanggungjawaban, kita bisa lulus dalam pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Sehingga kita akan mendapatkan hasil dari yang kita kerjakan tersebut. Gitu. Ya, jadi jangan sampai yang akhirnya sekarang umat tuh dibodoh-bodohin terus, akhirnya makin bodoh. Ya, akhirnya apa? Qurannya dibaca terus-menerus, paham kagak. Ujungnya apa? Berharap masuk surga. Kan gitu? Nah, sementara fungsinya Al-Quran. Allah bilang, ya surat 45 ayat 20. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi Quran itu sebagai apa? Petunjuk. Nah, pedoman, petunjuk dan kasih sayang Allah. Itu Quran. Ya. Tambah lagi surat 42 ayat 50 51. 51. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi fungsinya Quran di sini sebagai apa? Pedoman, petunjuk. Itu tadi di ayat yang tadi, di ayat ini. Perantara. Perantara. Perantara untuk apa? Wahyu. Perantara untuk apa si wahyu tadi? Wahyunya kan Al-Quran. Ya. Jadi wahyu Allah ini atau Al-Quran perantara untuk apa? Untuk mengutus. Untuk Baca dari atas pelan-pelan. kata-kata. Nah, tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali. Kalau kecuali berarti mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Perantaranya apa? Salah satunya wahyu. Wahyunya yang diturunkan, yang kita yakini apa? Al-Quran. Al-Quran. Berarti di sini fungsinya Quran sebagai apa? Perantara. Perantara. Nah, perantara apa? Wahyu dari Allah ke manusia. Nah, perantara manusia dan sang pencipta bisa berkomunikasi. Kamusnya, kata ngomongnya begitulah. Ya. Jadi kalau kita ingin berkata-kata dengan Allah, berarti perantaranya apa di sini? Wahyu. Ya, tabir dan seorang utusan malaikat. Kalau malaikat, Jibril yang gitu-gitu kan, langsung diutus oleh Allah ketemu para nabi dan sebagainya. Lah kita minimalnya pakai wahyu dulu. Ya, pakai wahyu. Jadi di saat kita sedang membaca Al-Quran, berarti kita sedang ngapain? Berbicara dengan Allah. Berkata-kata dengan Allah. Gitu. Ya, jadi jangan sampai justru nanti timbul penyesalan, gitu kan? Ya. Timbul penyesalan, ya. Jadi kita menyesal, gitu kan? Bahwasanya kita sudah nggak bisa lagi kita menyesalnya setelah mati, gitu kan? Tidak bisa lagi berkata-kata, gitu.
Ada bilang juga dengan bukan wahyu Pak, dengan mimpi. Nah loh, Nah itu dengan tabir. mimpi. Tabir itu kan ada mimpi di belakang tabir. Makanya kan Oh, itu. tabir ya. Makanya kita pakai yang mudah aja. Ya. Nggak usah nungguin mimpi. Tapi dengan yang nyata saja, yang nyata Iya. gitu, yang nyata Quran gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti timbul nyesel ya setelah di neraka. Ya, ingin kembali ke dunia. Cuma untuk apa? Untuk jadi orang baik sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Allah. Gitu. Surat 35 ayat 37. Ada yang mau baca? Aku deh. Ya, silakan Mbak Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Nah, Tuhan, ya bentar, Tuhan Bu Titin. kami. Mereka berteriaknya di mana? Neraka. Di dalam Kalau di neraka berarti dia sudah meninggal atau masih hidup? Udah meninggal. Nah, itu. Lanjut. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Nah, berarti itu orang Menyesal. berteriak di dalam neraka, gitu kan? Ya. Ingin kembali ke dunia, kan gitu? Iya. Nah, untuk ngapain kira-kira? Mengerjakan yang baik-baik. Nah, beramal soleh. Beramal soleh itu berarti mengerjakan perbuatan yang baik. Yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti dia juga dulu pernah berbuat baik nggak? Yang salah. Hah? Enggak. Pernah. Dia pernah berbuat baik. Berbuat baik, tapi berlainan. Maksudnya apa? Tidak sesuai dengan petunjuk Allah tadi. Iya. Akhirnya nyesel. Gitu. Ya Allah, saya ingin kembali ke dunia. Pokoknya saya akan rubah dah kebiasaan baik saya yang sesuai dengan aturanmu. Berarti kemarin-kemarin dia berbuat baiknya sesuai aturan siapa, gitu loh. Iblis. Nah, sesuai dengan siapa, yang akhirnya yang membuat dia masuk neraka. Lalu Allah bilangnya apa? Lanjut. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, jadi kata Allahnya apa, Bu? Nggak ada. Kata Allahnya apa di situ? Berpikir. Hah? Kata Allahnya apa? Ya enggak, maksud kamu dulu udah dibilang. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Maksudnya apa? Kan lu udah dikasih umur panjang, udah cukup kesempatan. mikir, nggak mau mikir, gitu. Ya. Apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Udah. Apa yang menjadi peringatan buat kita? Al-Quran. Quran udah datang. Nabinya, Rasulnya sudah memberikan contoh. Gitu kan? Nggak dibaca. Tapi nggak dikerjain. Akhirnya timbul apa? Penyesalan. Ya. Kalau sudah timbul penyesalan, ya bisa nggak sama Allah dikembalikan? Nggak bisa lah. Tamat. Maka kata Allah, rasakanlah azab ini. Gitu kan? Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Nah, sekarang tinggal kita berpikir sekarang. Ya. Nah, kalau kita berpikir sekarang, kita mau termasuk orang yang rugi atau yang beruntung. Kan gitu. Tinggal kita milih. Azab yang pedih. Nah, jadi jangan sampai kita menyesal nanti setelah ternyata kita divonis masuk neraka, hanya minta balik ke dunia. Padahal kita udah merasa paling baik, paling benar. Kenapa masuk neraka ya Allah? Kalau gitu gua minta balikin lagi deh. Gua akan ikuti semua aturan-aturan. Gitu. Ya, akan mengikuti semua apa yang dikehendaki oleh Allah. Gitu.
Makanya Pak, yang nikah tuh dikasih Al-Quran dan artinya tuh. Bukan seperangkat sholat aja. Biar pada punya kalau nikah. Mas kawin, Al-Quran dan artinya. Quran dan Gimana? ustadznya. Ya, ustadznya suaminya. Suami harusnya jadi ustadz semua tuh Pak. Oh, tambah lagi surat Al-Kahfi surat 18 ayat 103 sampai 108. Nah kan Bu Titi mau baca? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, orang yang tadi tuh selalu menyangka, mengira, saya udah bener kok, gitu kan? Begitu mati masuk neraka, nyesel, kan gitu? Pertanyaan, dia bisa seperti itu kan? Lanjut. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan. Dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amal-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nah, ini kata Allah. Ya. Apa penyebab dia tadi masuk neraka? Kufur kepada ayat-ayat Tuhan. Padahal mereka udah menyangka berbuat sebaik-baiknya kan gitu. Ya. Nah, karena dia mengingkari ayat-ayat Allah atau tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam hal kebaikannya, ya mohon maaf, ini akibatnya. Ya, yang ada dia masuk neraka, hanya protes, minta dibalikin ke dunia, mau merubah supaya perbuatan baiknya atau amal solehnya sesuai dengan ayat-ayat Allah. Tapi kata Allahnya, kemarin lu kemana aja? Nah, makanya Al-Quran ini peringatan buat yang hidup. Setelah nanti meninggal diminta pertanggungjawaban. Ya, jadi kalau mau baca Quran jangan nunggu mati sekarang. Ya, kalau mau mempelajari Quran jangan nunggu nanti sekarang. Karena umur nggak ada yang tahu. Ya, kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, ya, dengan mengikuti aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita nanti tidak ada penyesalan. Seperti itu. Ya, lanjut. Sampai 108, Bu. Ya, Pak. 6 dulu. 106. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Nah, tahu olok-olok itu apa? Ini dientengin, Pak. Menganggap sepele, jadi Quran terus paham kagak, gitu kan? Iya. Akhirnya apa? Seolah-olah udah mengikuti sunnah Rasul, tapi ngolok-ngolok Rasul dengan apa? Saya mau ngikutin sunnah Rasul, istrinya sama, ya lebih dari satu pakaiannya, yaitu namanya mengolok-ngolok. Ya, kenapa? Karena yang harus dicontoh bukan itunya. Ya, jadi jangan sampai kita mengolok-ngolok Rasul dengan kita mencontoh apa yang telah dikerjakan Rasul, yang Rasul sendiri itu atas perintah Allah. Lah kita mah bukan Rasul, gitu kan? Terutama yang tadi ingin beristri lebih dari satu, gitu. Jadi ini pengkhususan untuk Nabi. Kalau istri lebih dari satu itu khusus untuk Nabi, ya khusus untuk Nabi, bukan untuk semua orang mukmin, gitu. Nah, jadi di sini jangan sampai kita, ya, yang tadi udah merasa paling baik, paling benar, begitu mati masuk neraka, protes sama Allah, ingin kembali ke dunia. Nah, makanya yang disebut nanti Al-Quran akan diminta pertanggungjawaban. Lanjut sampai 108. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Nah, jadi orang yang beriman dan beramal soleh ini yang sesuai dengan aturan Allah tadi, ya, gitu kan? Tidak mengingkari ayat-ayat Allah. Tempatnya di mana? Surga Firdaus. Nah, itu beda kan? Terus? Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ya nikmat. Itu maksudnya ya. Jadi balik lagi ya, bahwa Al-Quran ini peringatan buat kita selama kita masih hidup di dunia. Jadi jangan sampai kita nunggu dibacakan Quran setelah meninggal. Kenapa? Karena mohon maaf ya, buat orang yang meninggal tadi kata Allah
tidak menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Jadi nggak bakalan dengar kasar ngomong gitu. Kenapa? Orang dia sedang diminta pertanggungjawaban tentang Qur'annya. Masa dibacain contekan? Ya dibacain Kalau kita contekan, udah gitu kagak ngerti lagi yang dibacain contekannya gitu. kalau kita nyekar doanya gimana Pak baiknya? Ya kan kalau kemarin kan udah dibilang cara tata krama doa. Pakai bahasa yang kita mengerti. Iya. Ya, ulah arah benting lah, pusing arah benting teh, kunaon ngerti ente bahasa Arab. Akhirnya apa? Salah doa nanti. Gitu. Iya. Kalau nanya saya kalau ziarah ke kuburan baik itu orang tua, saudara, para aulia Allah, saya selalu doakan yang terbaik. Dari mulai kita minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita pribadi, keluarga kita, saudara kita, termasuk orang yang ada di alam kubur tersebut. Baik itu orang tua, saudara, ataupun siapapun. Lalu kita minta kepada Allah agar apa yang menjadi cita-cita ya orang yang sudah wafat tadi, terutama cita-cita yang baik yang belum terlaksana, supaya kita bisa meneruskan perjuangannya, meraih cita-citanya, gitu. Ya jadi pakai bahasa sendiri aja, gitu. Baca Al-Fatihah boleh Pak? Atau itu mah silakan aja mau baca apa, yang penting jangan baca novel di kuburan dah, sepi takut ya. Jadi intinya mah kita doakan orang yang ada di dalam kubur, lalu kita minta sama Allah agar apa yang menjadi cita-cita beliau yang baik yang belum terselesaikan sebagai tugasnya. Kalau cuma para nabi, para wali, para aulia kan punya tugas. Jadi saya selalu minta ya Allah agar tugas mereka yang belum terselesaikan biar saya terpilih untuk bisa menyelesaikannya. Jadi tolong berikanlah kepada saya ya Allah hikmah ilmu sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada aulia-aulia Allah ini. Jadi seperti itu. Amin. Jangan ini mah datang ke kuburan Nabi ya Allah. Berdoa di kuburan Nabi ya Allah. Bawa kembang. Banyak rezeki, besok mau ke sini lagi. Lalu itu doanya. Ya. Tapi mari kita biasakan nanti doakan yang terbaik. Ya, kemas sendirilah bahasanya. Karena apa? Allah mengerti apa yang kita inginkan. Ya. Jadi jangan sampai kita berdoa pakai bahasa yang tidak kita mengerti, akhirnya nanti salah doa. Kita lagi pengen minum, doanya itu bahkan apa? Bukan minta minum doanya. Ya, lama-lama kan makin seret gitu. Yang dikasih makanan semua ya. Nanti kebuhulan, kebesekan gitu ya. Nah, jadi balik lagi di sini ya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang yang masih hidup. Jadi mari kita biasakan diri ya selagi kita hidup di dunia ini untuk selalu ya surat 35 ayat 29. Ibu, silakan baca Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Nah, itu. Jadi kalau tidak mau rugi, suruh ngapain kata Allahnya, Bu? Baca Quran, sholat, sodako. Nah, itu. Innalladzina yatlunal kitab Allah wa aqimis sholah wa anfu mimma rozaqnahum. Ya, jadi suruh ngapain? Sholat, baca Quran, baca Quran, amal ibadah, dirikan sholat dan sedekah. Infak. Ya, rezeki menambah rezeki di mana? Berbuat baik. Menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Ya, jangan sampai kita udah dititipkan rezeki yang berlimpah habis hanya untuk memenuhi hasrat keinginan hawa nafsu kita saja. Ya, tolong di sini kita harus sadari bahwa semua itu akan kembali kepada kita. Kalau kita yakin ya sekarang apa yang kita nafkahkan di jalan Allah kelak itu akan kembali yang akan menjadi cahaya ya di alam kubur kita. Yang akan menolong ya di akhirat kelak. Yang akan membimbing kita menuju ridhonya Allah dan menempatkan kita di dalam kemuliaan yaitu surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi seperti itu Bu siapa tadi Bu Dia? Bu Indah. Bu saya Pak Ustadz dia. Pak Ustadz, apakah berarti
kalau kan ini sudah menjadi kebiasaan itu 1 hari tadi Pak Ustadz katakan 7 hari dan sebagainya. Bahkan mengirim buku Yasin ke semua pihak lah begitu. Apakah berarti boleh saja baca surat Yasin untuk peringatan orang-orang yang masih hidup? Kemudian ada kan doa tahlil sesudahnya. Itu yang diberikan untuk atau disampaikan kepada yang sudah meninggal. Tapi nggak mendengar dalam kubur. Saya bingung juga. Itu menghibur Kan yang ditinggal. Ya makanya tadi saya bilang tadi ya, karena ini sudah menjadi ritual ya Bu ya. Iya. Sudah menjadi kebiasaan mendarah daging, terutama di kita di Indonesia. Budaya tahlilan itu sangat bagus. Ya, budaya bagi-bagi buku Yasin juga bagus. Ya, tapi mari kita pakai akal, jangan sampai nanti di kemudian hari Quran tinggal Yasin doang gitu ya. Karena yang sering dibacanya Yasin mulu kan gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini lagi bercandanya gitu kan. Nah, tapi mari kita membiasakan diri ya di saat kita ya kehilangan orang tercinta atau istilahnya meninggal sama ya orang-orang dekat kita. Kita kan ingin mendoakan yang terbaik, gitu kan? Iya. Mendoakan yang terbaik. Alangkah baiknya jika, makanya kenapa ada tahlilan. Di saat kita tahlilan, disitulah kita sedikit banyaknya pasti kita keluar kos, betul? Nah, kos itulah sebagai sedekah kita. Iya. Nah, di saat kita bersedekah tadi dengan adanya budaya tadi itu bagus, untuk apa? Menjadi amal ibadah. Nah, amal ibadah buat siapa? Buat yang hidup. Karena yang mengeluarkan uang itu yang hidup. Seumpamanya uangnya dari sumber uangnya semua dari hasil kerja keras jerih payahnya dari orang yang sudah meninggal. Ini nanti hartanya bermanfaat nggak untuk yang meninggal? Enggak. Lalu yang memberikannya adalah anaknya atau istrinya. Berarti anaknya termasuk anak yang bagaimana? Anak yang soleh, istri yang soleh, atau suami yang soleh. Kalau istrinya yang meninggal, gitu kan? Iya. Nah, inilah coba kita berpikir. Jadi budaya tahlilan itu bukan bid'ah kalau menurut saya, tapi apa? Itulah strategi, ya strategi yang dicontohkan oleh para aulia Allah untuk apa? Untuk mengajak, ya. Sohibul musibah dalam hal ini apa? Agar doanya dikabulkan oleh Allah. Karena kan syarat yang dalam hal ini orang yang meninggal itu cuma membutuhkan 3 syarat. Yaitu apa? Anak yang soleh, harta yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat. Kan gitu. Nah, dengan adanya tahlilan, disitulah kita tunjukkan di situ, ya. Hartanya bisa bermanfaat enggak? Bisa. Ya, mengundang orang, kasih makan, gitu kan? Kasih minum, lalu diajak berdoa bersama. Manfaatnya apa? Manfaatnya menghibur sohibul musibah supaya tidak sedih lagi. Lalu yang kedua, manfaat yang lebih besarnya apa? Doa anak yang solehnya atau istri yang solehanya atau suami yang solehanya itu bisa cepat tersampaikan kepada almarhum. Ya, kenapa? Karena almarhum cuma minta doa atau yang bisa menolongnya yaitu amal ibadahnya yang dia tinggalkan. Salah satunya tadi harta yang bermanfaat, istri atau suami yang soleh dan soleha, ataupun anak yang soleh. Itu, gitu. Jadi jangan sampai, ini kan nggak dicontohkan Nabi bilang. Enggak. Emang betul di sana nggak ada tahlilan. Kenapa? Ya, karena di sana budayanya beda dengan di kita. Nah, makanya strategi yang dibuat oleh para aulia Allah yang ada di kita membuat strategi adanya budaya tahlilan. Untuk apa? Ya tadi itu, agar bisa menciptakan suasana yang lebih baik untuk sohibul musibah dan juga untuk yang sudah meninggal. Supaya mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakannya selama di dunia. Gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Dia. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan kembali? Masih ada waktunya nggak nih Pak Ustadz? Aku lihat Ibu. Masih 15 menit. Saya mengikut aja. Karena kan ini temanya hari ini dialog gitu kan, tanya jawab biar nggak bosen ya materi mulu, nanti insya Allah
minggu depan baru kita akan bahas materi tentang contohnya karena ini momennya bentar lagi puasa. Kita mungkin minggu depan bisa bahas tentang nisfu Sya'ban atau apa gitu kan. Seperti itu. Pak Ustadz, kalau soal nisfu Sya'ban gimana? Ya, makanya kan itu. Katanya harus ini kan. Ya, itu kan mau di 15 minggu depan. Kan kan besok 15 Sya'bannya. Iya, besok ya malam Minggu. Apa malam Senin besok? Jawabnya minggu depan kumaha. Makanya saya bilang minggu depan kita akan bahas nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'bannya besok lewat dong. Iya makanya. Kenapa nggak sekarang sambil orang aja jadi gini ya karena waktunya nggak Poinnya aja Pak Ali. Poinnya aja. Nisfu Sya'ban, nisfu itu artinya pertengahan, Sya'ban itu artinya bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban. Nah, di pertengahan bulan Sya'ban ini ya sudah menjadi satu keyakinan untuk umat Islam terutama ya dalam hal memperingati nisfu Sya'ban. Nah, bahkan sudah banyak sekali digembor-gemborkan di masjid-masjid bahwa besok malam gitu kan habis sholat maghrib ya kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Kita akan latihan puasa. Sholat sunnah nisfu Sya'ban lalu dilanjut dengan membaca Yasin 3 kali. Lalu udah itu dilanjut dengan berdoa bersama, gitu kan? Nah, mereka di sini sebentar ya, saya harus mengutip ya beberapa hadis ya tentang nisfu Sya'ban. Jadi pada dasarnya hadis nisfu Sya'ban ini kebanyakan itu hadis yang nggak sahih lah gitu. Jadi banyak yang dhaif, banyak yang istilahnya maudhu gitu kan, yang nggak diwajibkan. Nah, salah satunya ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail. Ya. Dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu, pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberi rezeki kepadanya. Adakah orang yang sedang diuji, maka akan aku selamatkan. Nah, hadis inilah yang akhirnya banyak dipakai. Hadis inilah yang akhirnya banyak dilakukan. Ya. Nah, di saat memperingati nisfu Sya'ban, qiyamul lail, sholat malam, ya. Tapi di sini bukan sholat malam, habis maghrib sholatnya, ya. Sholat sunnah nisfu Sya'ban. Lalu disuruh ngapain lagi? Berpuasa. Ada orang yang berpuasa, ya. Besok banyak yang berpuasa, gitu kan? Karena hadis ini. Lalu juga ada orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, lalu di sini ada orang yang membaca Al-Qur'an, ya. Makanya nanti doanya minta ampun, nanti kepada Allah minta ampun, lalu nanti berdoa untuk rezeki dan juga panjang umur. Kesehatan. Itu biasanya. Kesehatan, ya panjang umur biar sehat. Nah, itu biasanya yang dilakukan setiap peringatan nisfu Sya'ban. Ya. Tiap tahun. Pertanyaannya simpel, kenapa harus baca Yasin sih? Gitu kan? Kenapa harus baca Yasin? Kenapa enggak yang lain gitu? Nah, karena kalau kita baca Yasin dengan artinya, itu suatu keutamaan yang besar Yasin itu buat kita. Yang kita diingatkan tentang proses ini, kehidupan dunia, proses kehidupan nanti pengadilan, akhirat, sampai ke proses kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah. Jadi Yasin itu udah banyak sekali maknanya, gitu kan? Di dalamnya kalau kita pahami Yasin itu udah baguslah peringatan tentang kehidupan kita dari awal sampai akhir, gitu. Nah, lalu apa hubungannya baca Yasin 3 kali? Yaitu yang tadi namanya keyakinan, ya. Namanya ritual itu kan ciptaan manusia, ya. Namanya ciptaan manusia pasti beda-beda nanti pendapatnya, silahkan saja. Yang jelas buat kita sekarang di saat memperingati nisfu Sya'ban, ya, ada juga pendapat
ya yang mengatakan bahwa di pertengahan bulan Sya'ban malaikat turun dari langit untuk mengganti buku amal catatan perbuatan. Nah, itu tuh yang paling banyak tuh. Nah, yang mana di situ malaikat akan tutup buku lah, kasar ngomongnya gitu ya. Itu tutup buku, Jadi padahal kita belum yang menikah. lama ditutup, buku yang baru dibuka gitu. Nah, kalau bahasa saya, oh berarti inilah saatnya kita bagi raport. Ya, jadi 1 tahun kemarin dengan 1 tahun yang akan datang. Jadi raport yang lama ya akan ditutup ya, diganti dengan raport yang baru. Pertanyaannya, di saat bagi raport, yang tahu isi raport kita siapa, Bu? Allah. Hah? Kita sendiri. Kita sendiri, ya, sama guru kita, kan gitu. Nah, sekarang kalau semuanya ini tutup buku, semuanya benar seperti itu, berarti yang tahu amal perbuatan kita siapa? Kita sendiri. Sama Allah. Kita sendiri, sama malaikat pencatat dan Sang Maha Pencipta, kan gitu. Makanya disebut kami di situ. Jadi ada Allah, ada malaikat, ada manusia. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, di saat kita tahu raport kita baik buruk, ya, paling banyak baiknya atau paling banyak buruknya, kan diri kita tahu nih. Yang tahu diri kita. Nah, kira-kira tahun depan ingin rapotnya masih seperti itu, atau lebih jelek dari itu, atau lebih bagus dari itu? Lebih bagus dong. Nah, berarti kalau demikian di saat kita bagi rapot besok nih, Nisbut Saban, apa yang harus kita kerjakan? Memperbaiki diri. Surat 59:18. Itu yang harus kita kerjakan. 59 ayat 18. Baca ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat atau hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh kan raportnya yang tahu Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsu maqaddama ligodin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, kata Allahnya kan gitu. Bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan. Berarti kita di saat bagi rapot suruh ngapain? Memperhatikan. Nah, yang diperhatikannya apa? Yang telah diperbuat oleh kita. Berarti besok itu Nisfu Saban itu harusnya dipakai untuk apa? Merenung. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Yang mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita kerjakan hari kemarin? Apa yang telah kita lakukan kemarin-kemarin ini? Kita harus sadari. Jadi kita lihat raport kita selama setahun, ya Allah. Ternyata setahun ini perbuatan saya masih banyak kurangnya. Masih banyak ininya kesalahan-kesalahannya gitu. Nah, disitulah saatnya kita Nisfu Saban itu mengintrospeksi diri. Ya, sehingga nanti tahun depan ya setelah raport yang baru kita isi untuk yang lebih baik. Gitu. Mungkin raport yang sekarang kita belum bisa menahan amarah maksimum. Mungkin amarahnya memang baru kita tahan 2%. Tahun depan ya kita bisa naikin 5%. Tahun depan itu jadi tiap tahunnya itu. Di intinya muhasabah diri ya Ustaz. Intinya itu mengintrospeksi tentang apa yang telah kita perbuat. Intinya itu. Bukan baca ke depan lebih baik, ke depan lebih bagus lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kita Nisfu Saban hanya yasinan, paham kagak gitu kan? Ya, habis yasinan doa, ngerti juga doanya enggak, gitu kan? Tapi kita itu, ya itulah saya bilang budaya kita seperti itu. Kita nggak bisa meninggalkan budaya tadi. Kita tetap ikut, ya. Dalam budaya tadi kita paham itu banyak loh. Silahkan. Kita baca Yasin 3 kali, monggo. Tapi yang lebih penting ini muhasabah diri. Ya, kita merenung. Makanya qiyamul lail kata Allah. Bangun malam, ya. Ya, untuk melaksanakan apa? Sholat malam. Habis sholat malam minta ampun sama Allah. Ya, mengintrospeksi diri tentang apa yang telah kita perbuat. Sehingga ke depan bisa lebih baik, ke depan bisa lebih bagus lagi. Seperti itu.
Ya. Itu ya poinnya. Nah, poinnya di situ. Jadi intinya disebut saban itu sarana kita untuk muhasabah diri, sarana kita sendiri mempersiapkan ke depan dengan kehidupan yang lebih baik. Itu poinnya, ya. Simpelnya dari disebut saban seperti itu. Oke? Makasih Pak Ustadz. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita semua diberikan oleh Allah nikmat yang banyak dengan hati yang penuh rasa syukur, sehingga insya Allah kita bisa masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan keyakinan kita, ya, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti ketetapannya 29, 30 hari atau kadang suka berbeda-beda gitu kan. Iya. Ketetapannya biar nanti pemangku-pemangku atau ahli-ahlinya yang menetapkan. Ya. Oke, itu dulu. Ada lagi? Ini sih kalau yang terkait dengan hari dengan Syaban karena udah pas banget besok gitu. Iya. Dan makanya besok ya kan di WhatsApp grup tuh banyak anjuran-anjuran yang baca ya kayak baca Yasin terus buku amal ditutup. Saya sih nggak yakin bukannya buku amal ditutup. Kalau kita buku amal ditutupnya waktu kita dipanggil, Mbak. Iya makanya jadi saya tapi kan saya nggak mau jawab di WhatsApp grup dah, saya mah bukan makanya sekarang anggaplah itu semua benar seumpamanya. Makanya tadi peringatan lah, lumayan ya, nggak berselisih. Oke deh, kita ditutup nih bagi rapot kita, kan yang tahu kita, udah tinggal kita perbaiki gitu aja. Biar nggak panjang. Males Ustaz. Males. Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih nih kalau diskusi ngobrol seperti ini kan kita bisa istilahnya nambah wawasan gitu kan, nambah pengetahuan lagi. Tinggal ya kembali lagi kepada diri kita masing-masing untuk istiqomah dalam membaca, mempelajari, memahami pedoman hidup kita Al-Qur'an sehingga ke depan nanti lebih baik, kehidupan kita ke depan semakin mengikuti aturan Allah. Amin. Karena apa? Allah bilang ya, ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ya, barang siapa yang selalu mengikuti Al-Quran, Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupannya. Ya, Amin. agar hidup kita tidak susah. Intinya seperti itu. Baik, itu dulu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin dunia akhirat yang betul dari Allah. Lahir batin ya Pak Ali, mau sawalan, mau Ramadan. Buat yang tahu makanya minggu depan masih belum Ramadan, masih ketemu kan? Oh iya masih ada ya. Ada Bu, masih ada tanggal berapa tanggal 3? Tanggal 3. 2 kali ketemu ya sebelum Ramadan ya Pak Ali. Tanggal 3 sama tanggal 10. Oh masih 2 kali ya? Iya, Ramadan kan tanggal 13 insya Allah. Jadi Ramadan nggak ada ya selama Ramadan? Oh ada Bu. Ada Bu. Ada ya? Alhamdulillah. Tapi biasanya kalau selama Ramadan nanti ada kita buka bersama ya Pak Ali. Ayo. Nggak ada. Masing-masing. Nggak apa-apa, kita buka bersama masing-masing di rumah masing-masing. Virtual ya Mbak, virtual. Iya. Dan di sini jelas ya, Sahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Nah, jadi di sini bulan Ramadan itu bulan di dalam diturunkannya Al-Qur'an. Jadi harusnya bulan Ramadan itu lebih banyak lagi membaca, mempelajari Qur'annya gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk dan juga penjelasan mengenai petunjuk. Adanya di mana? Di ayat-ayat Allah Al-Qur'an gitu. Jadi Ramadan kadang mohon maaf masih selalu libur ya diganti tadarus. Kasihan amat. Nah, kadang orang salah paham tentang tadarus ya. Kita kalau baca surat 379 nah, di sini udah jelas dikatakan oleh Allah ya kalau kita nih kalimat terakhir ada kalimat wabima kuntum tadrusun. Tadrusun, tadrosa, tadarus itu artinya mempelajari Quran, bukan membaca. Ingat, bukan membaca, mempelajari. Iya, mempelajari ya. Harusnya seperti ini, ya. Bulan Ramadan itu harus banyak interaksi seperti ini. Kita mempelajari Quran, memahami Quran. Makanya nanti Ramadan silakan diatur, ya. Bikin dari sekarang temanya apa nanti buat Ramadan. Iya, pakai tema ya, iya.
Jangan itu Bu. Jadi silakan nanti usulkan ke Bu Evi. Mbak Evi koordinator. Ini nanti catat. Siap, terima usulan, Bu. Iya. Kita usulnya ke Mbak Evi aja. Ya, siap. Mbak Evi yang mengemas semua ini, Bu. Makanya saya berterima kasih banyak kepada bantuan dari Bu Evi yang memfasilitasi kita. Hebat. Ya. Semoga Bu Evi sehat ya Bu ya. Amin. Bukan selalu kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Baik, itu dulu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Yang betul dari Allah sesuai dengan kata Al-Quran. Silakan nanti dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, sampaikan saja. Sebelum kita tutup, ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya apa yang kita sudah baca, pelajari, pahami hari ini mendapatkan kesenangan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang telah dibaca, dipelajari, pahami akan menjadi pedoman, petunjuk dan pelajaran dalam hidup kita. Amin ya Allah. Amin. Yuk kita berdoa. Yang pertama kita doakan orang tua kita masing-masing. Semoga bapak kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan Allah tempatkan di surganya. Dan kita minta sama Allah agar kelak nanti orang tua kita ya bisa berjumpa dengan kita di surganya. Jadi mari sama-sama kita doakan ibu kita sesuai dengan kita membaca kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati abina bapak bin wa ummina ibu binti. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan pula selain ibu bapak ada guru-guru kita, terutama para ustadz, para ulama, para wali, para nabi sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan juga kita doakan untuk negeri tercinta kita Indonesia Raya. Dari Aceh sampai Irian, semoga jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang subur, yang makmur, yang mana penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitupun para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Dan kita doakan semoga COVID-19 cepat berlalu agar kita semua rakyat Indonesia khususnya umumnya sedunia bisa beraktivitas seperti biasanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya mohon ikhlas ridhonya untuk mendoakan paman saya ya yang semalam sudah meninggalkan kami semua ya, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, ketawalan. Dan untuk almarhum paman saya Bapak Ewo Tarwa, adik kandung dari ayah saya ya, semoga diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga diberikan kelapangan. Dan yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah COVID-19, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawalan.
Dan juga semoga apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini menjadi tuntunan pedoman hidup dalam pedoman, petunjuk, dan peringatan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami, ampuni segala dosa dan kesalahan keluarga besar kami, dan ampuni segala dosa dan kesalahan orang-orang yang telah Engkau pertemukan dengan kami dan yang akan Engkau pertemukan dengan kami yang ada dalam hidup. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah ilmu, kepahaman yang dalam tentang ayat-ayat-Mu, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang selalu melaksanakan apa yang Engkau perintahkan ya, dan menjauhi apa yang Engkau larang. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu tunduk patuh kepada perintah-Mu dan tunduk patuh menjauhi larangan-Mu, sebagaimana ketundukan dan kepatuhan para nabi, wabil khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bagaimana keberaniannya Nabi Musa dan Harun saat menghadapi Fir'aun. Ya Allah ya Rabb, masih banyak saudara kami yang berada dalam garis kemiskinan, masih banyak anak-anak yatim membutuhkan bantuan. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak dan halal, harta yang banyak dan halal, sebagaimana Engkau telah berikan kepada Nabi Sulaiman dan para raja. Atau pertemukan kami ya Allah dengan orang-orang yang telah Engkau titipkan harta, titipkan ilmu, titipkan jabatan, agar kita bisa bersinergi bersama-sama untuk membantu mereka semua. Ya Allah ya Rabb, sucikanlah pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran kami, sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada Ruhul Kudus Nabi Isa alaihissalam, dan berikanlah kepada kami akhlak yang mulia, akhlak yang penuh dengan rasa kasih dan sayang. Sayang kepada diri sendiri, sayang kepada keluarga, sayang kepada orang tua, sayang kepada saudara, dan sayang kepada seluruh makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Sebagaimana akhlak yang mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad dan Mustafa Syedil Mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.